ada yang namanya Poco F1 di 2018, dan hingga di tahun lalu kita hadir dengan Poco F5. Ini kita bisa bilang adalah line up yang selalu ditunggu oleh para user. Kenapa? Karena Poco itu selalu menghadirkan performa ekstrim dan harga ekstrim. Seri F itu adalah yang paling ditunggu oleh para kalian semua. Dan mungkin juga nih, kalau kita ngomongin tentang performa ekstrim, kita ngomongin tentang Fearless Series. Di Fearless Series kita punya Poco F6, ya. Kalian lihat videonya kan? Udah belum? Pastinya udah. Atau bahkan beberapa dari kalian udah ada sempat yang ikutan ke Global Launch kita kemarin di Dubai. Nah, buat kalian yang belum, ya, ataupun kita bisa bilang karena bang, gue pengen dapet handphone Poco, tapi gimana caranya? Karena Poco hanya eksklusif online. Nah, di sini gue akan bantu kenalin apa aja yang menarik dari Poco F6. Pertama, kalau kita ngomongin tentang performa, ini yang gak kalah penting. Jadi kalau kita lihat aspek-aspek yang paling dasar itu ada beberapa hal. Salah satu yang utama dibagi dari 3 aspek: software, hardware, dan juga ada satu lagi yang akan gue spill secara perlahan. Ngomongin tentang hardware-nya, Poco F6 akan ditenagai oleh salah satu prosesor yang perjalanannya sudah panjang banget bersama dengan Poco semenjak tahun pertama kita mengeluarkan smartphone di Indonesia ataupun di global sekalipun, yaitu dari seri Qualcomm. Nah, kalau kalian tahu dan ingat seri-seri 8 series, bahkan di sebelumnya pun ya kita sempat ke 7 series, dan hari ini kita akan kembali lagi dengan seri ke-8 dari Qualcomm. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Poco F6, ya. Dan saya yakin ya buat kalian yang mungkin bingung bedanya apa, butuhnya berapa. Di Poco F6 nggak cuma sekedar GPU, tapi banyak hal menarik. Nah, sekedar menarik aja nih guys ya, apa yang bikin 8S Gen Snapdragon itu menjadi sangat menarik karena dia punya keunikan, yaitu mirip dengan kakaknya secara struktur ya di 8 Gen 3. Mungkin kalau kita break lebih lanjut lagi di bagian CPU-nya, dia punya berbagai struktur CPU ya yang secara generasinya itu setara dengan kakaknya, dan keduanya ini menggunakan core dari X-Core. Ini merupakan salah satu yang paling baru. Nah, hanya itu guys, kalau kita lihat lagi beberapa hal lainnya juga cukup punya kemiripan dengan kakaknya di 8 Gen 3. Sekedar informasi, handphone 8 Gen 3 ini banyak dipakai oleh handphone flagship yang harganya itu 10 juta ke atas. Dan apakah hanya di sana aja kelebihannya sekedar kenceng-kencengan? Tapi enggak juga ya guys. Di sini ada yang namanya GPU yang pastinya untuk para gamers ada di 40% yang bikin pengalaman gaming kalian jadi lebih ekstrim. Dan tidak hanya sampai di sana, dengan adanya zaman sekarang banyak banget smartphone yang sudah ngomongin tentang AI. Karena AI itu adalah yang kita udah pakai banget sama ini. Ada beberapa fitur AI yang teman-teman bisa cobain di Poco F6. Dan ini memanfaatkan untuk pemrosesan lebih lanjut karena nggak cuma dari sekedar chipsetnya, tapi di Poco F6 juga mendukung LPDDR5X dan UFS 4.0, bahkan RAM-nya mencapai 12 GB, juga dengan storage kapasitasnya di 512 GB. Keren ya? Kalau sebelumnya itu nggak nyampe segini, sekarang kita kasih lebih berdasarkan feedback dari para user. Dan kalau penggunaan butuhnya angka 1,5 juta ini seberapa kencang? Nah, kalau kita lihat compare previous generation, kalau kalian ingat Poco F5 pas pertama peluncuran itu bisa laku kesel 10.000 unit dan sold out. Dan sekarang tetap ada peningkatan di angka kurang lebih 400.000 compare previous. Itu baru hardware. Bagaimana dengan software-nya? Ini akan menjadi semakin menarik karena banyak fitur-fitur perdana yang diperkenalkan di Poco F6 yang kita percaya akan membuat pengalaman kalian entah itu multitasking, gaming jadi lebih maksimal. Dengan bantuan dari Snapdragon 8S Gen 3, Xiaomi HyperOS, OnePlus 3.0, ini bisa membuat pengalaman kalian lebih fearless. Dan kami masih ini bahwa ini mendeliver the best experience khususnya bagi kalian para gamers garis keras. Dan sampai di sana aja, kalau ngomongin tentang para gamers, apa sih yang biasanya mereka butuhin?
Karena biasanya HP-HP performance ditujukan pada gamers. Sebenarnya kalau Poco kita nggak bilang Poco adalah sekedar gamers. Siapapun itu butuh performa tinggi, ya. Bahkan nowadays kayak kita lihat ada teman-teman dari e-sport, ya, ataupun skena-skena game kompetitif, ada juga sekarang game for fun atau bahkan menjadi content creator. Dan di sini yang kita pastikan gimana caranya kita bisa main game dengan stabil, terus juga high quality dan juga tetap akurat. Dan yang lebih penting lagi, walaupun kita main game gak cuma kencang di awal, tapi gimana cara kita sustain performance-nya. Dan dari 3 fitur baru di bawah 3 area yang baru kami sebutkan tadi, ini adalah ada fitur namanya performance scheduling. Jadi long story short ya, kalian nggak perlu pusing-pusing secara manual, tapi dia bisa secara pintar. Salah satu alasannya karena ada fitur AI yang bisa dimaksimalkan. Jadi kalau zaman sebelumnya kalian butuh nih manual, nah sekarang AI yang benar-benar memudahkan kalian untuk yang para gamers ataupun yang suka melakukan multitasking ini. Sebagai contohnya nih ya, kalau kita main game sekitar dalam waktu 60 menit, salah satu game RPG yang terkenal, kita bisa dapetin frame rate yang lebih stabil compare sama yang sebelum-sebelumnya. Dan gak hanya di situ aja, detail. Dengan super resolution, kita bisa mendapatkan visual yang lebih immersive. Ya, jadi kalau kalian selama ini mungkin just consider frame rate ya, tapi detail-detail ini juga bisa dideliver dengan lebih. Dan ini adalah contohnya dengan super resolution, visualnya bikin batasan antara fantasi dan realitas menjadi satu. Dan hanya di situ aja guys, dengan resolusi super 1.5K kita bisa mendapatkan rata-rata FPS di 59. Dan ini juga mempertahankan kecepatan brightness-nya, karena banyak yang ketika FPS tinggi dia akan muncul panas. Tetapi di sini ketika panas biasanya itu membangun brightness-nya diturunin, ada PR tuh. Tapi di sini nggak usah khawatir, tetap bisa memanfaatkan dengan performa yang maksimal. Terakhir ada lagi fitur yang namanya instant game control yang bikin skill kita makin mantap. Khususnya nih kita bisa memberikan respons yang lebih cepat, khususnya bagi kalian para FPS, RPG, player yang butuh respon-responnya cepat. Nah di sini bisa dimaksimalkan di Poco F6. Last but not least, ibarat kata mesin, percuma performanya kencang, tapi tidak bisa memanage suhu ataupun memanage bagaimana cara dia mengantarkan panas. Nah, teman-teman yang mungkin nggak punya HP gue panas nih bang, gimana solusinya? Pakai kipas, yes, this is a solution. Tapi apakah kemana-mana kalian selalu kipas? Kan tidak juga. Di Poco kita menawarkan cooling system. Salah satu yang terbaru ada yang namanya Liquid Cool Technology 4.0. Mungkin kalian kenal teknologi ini sudah kita temukan dari Poco Phone F1. Dan ini salah satu signature sentuhan dari F-series Poco. Di sini ada satu bagian yang pengen dibahas lebih dalam, gitu ya. Jadi di Liquid Cool Technology 4.0 kita punya ice loop system. Jadi kalau rekan-rekan lihat di belakang, ini benar-benar something yang baru yang membuat secara hardware yang didesain secara khusus bisa menyebarkan panas dengan lebih maksimal. So benefitnya apa bang? Singkat ceritanya dengan ice loop system yang baru, perbedaan suhu bisa lebih penyebaran suhu ya, maksudnya bisa lebih merata. Artinya kalau kita lihat di grafis, ini bisa memaksimalkan performa atau kinerja dari prosesor kita. Dan nggak cuma sekedar sistem pendinginan, tapi di Poco F6 juga punya salah satu fitur cerdas ya yang bisa memantau suhu secara kita bilang real time ya. Jadi secara smart dengan sensor-sensor yang kita tanamkan, dia bisa membantu menyebarkan suhu dengan lebih maksimal. Terakhir, ini juga hal penting nih. Secara hardware ada jalur yang sudah dirancang khusus untuk membantu pendinginan yang lebih efisien. Jadi cuma hilang ataupun menyebabkan panas, tapi bikin smartphone kalian tetap nyaman ketika digenggam. Three things yang kita punya tadi digabungkan jadi satu, jelas akan mendeliver performa yang ekstrim. Dan kalau ngomongin cukuplah teori saya butuh actualnya, apa benefitnya? Nah ini contohnya salah satunya perbandingan dengan smartphone yang harganya di atas 10 jutaan. Kalau kita lihat FPS comparison, ini kurang lebih permainan PUBG selama 30 menit, kalian bisa mendapatkan FPS yang lebih tinggi dan stabil. Cuma dari segi FPS, ada lagi yang namanya brightness. Ya, dalam kondisi yang sama, kita bisa memanage kecerahan dari layar.
Dan nggak cuma sampai di sana, ada lagi yaitu manajemen suhu. Di sini kita bisa lihat perbedaan suhunya juga jauh lebih bagus. Bayangin guys, ini handphone di atas 10 jutaan. Bagaimana dengan Poco F6 yang harganya kalau saudaranya berapa ya? Jadi tunggu aja. Gue yakin kalian pasti makin gak sabar. Banyak fitur baru cuma dari hardware, software, cooling systemnya juga. Dan one of the things yang mungkin ini bagi kalian para PUBG player, kita sekarang sudah support 120 fps di Poco F6. Dan kalau kalian tahu, jarang banget handphone yang bisa kita temui. Dan kita kemarin sempat ngadain gaming activity bareng para player yang suka dengan PUBG. Gimana pendapat mereka? Let's check it out.